Salam Gracia. Ya, kembali kita melihat dari firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Namun saya baca mulai dari ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita akan fokus nanti dalam ayat yang keempat ya. Namun kita lihat dulu dalam ayat yang kedua dan tiga. Kita sudah belajar beberapa kemarin tentang tiba-tiba turun dari langit seperti bunyi tiupan angin keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Saya sudah katakan hadirat Tuhan itu dalam perjanjian lama kadang dia datang seperti angin. Tapi pernah sebuah peristiwa kehadiran Tuhan itu dinyatakan kehadirannya dengan api. Misalnya ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, pada waktu dia menggembalakan kambing domba, Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah belukar yang menyala berapi tapi tidak terbakar. Juga kita pernah melihat sebuah peristiwa pada waktu Elia bertanding dengan nabi-nabi Baal dalam mempersembahkan persembahan. Nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka, tapi persembahan tidak terjilat oleh api. Tapi Elia berdoa dengan doa yang singkat. Nabi Tuhan ini meminta penyataan Tuhan, meminta bukti kehadiran Tuhan. Dan Tuhan hadir dengan api yang dari sorga membakar seluruh persembahan yang dipersiapkan kala itu. Jadi saudaraku, angin dan api adalah lambang hadirat Tuhan, lambang kehadiran Tuhan pada peristiwa-peristiwa tertentu di mana orang sedang jumpa dengan Tuhan. Nah, kala itu apa yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar datang secara tiba-tiba. Dan sesudah mereka mengalami seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, lalu mereka yang kedua juga mengalami lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata. Tuhan membuktikan janjinya digenapi. Dan oleh karena Tuhan hadir sesuai dengan janjinya, umat yang menanti-nantikan janji Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sering orang bertanya seperti ini, kenapa sih gereja aliran Pentakosta termasuk gereja Bethel harus berbahasa lidah, dan bagaimana berbahasa lidah itu terjadi secara sederhana? Sesungguhnya kan sederhananya di sini. Ayat yang pertama dikatakan semua orang percaya. Berkumpul di satu tempat berarti menanti janji Bapa. Setelah mereka menanti-nanti, proses berikutnya Tuhan yang dinantikan itu turun. Hadiratnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang menanti-nanti. Dan ketika Tuhan sudah hadir,
Maka orang-orang yang menanti-nanti itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh nafas Tuhan sendiri. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan ya sangat menarik. Coba saudara lihat dalam kitab Kejadian. Pada waktu itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua kitab Kejadian pasal pertama dikatakan bumi belum berbentuk dan gelap gulita, tapi roh Allah melayang-layang di atasnya. Roh Allah yang hadir menyampaikan firman-Nya, maka terciptalah langit dan bumi. Peristiwa yang luar biasa dalam kitab Injil Lukas. Menurut yang saya pahami, mujizat yang terbesar adalah ketika Roh Kudus turun kepada seorang wanita, gadis yang belum bersuami, menaungi dia. Roh Kudus datang dan mengandunglah Maria, yaitu firman Yesus Kristus dari Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi dalam kitab Kejadian, Roh Kuduslah yang menciptakan langit dan bumi. Pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, penyelamatan juga adalah karya Roh Kudus. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Pada waktu mereka menanti-nanti, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi lihat urutannya: percaya, menanti, penuh. Dan sesudah penuh baru berikutnya. Lalu mereka mulai berkata-kata. Sering orang bertanya begini, yang berbicara itu roh atau manusia? Di sini jelas. Maka penuhlah mereka, orang yang penuh Roh Kudus itu. Lalu mereka mulai berkata-kata. Tentu saja kata-kata mereka, glossolalia mereka, speak in tongue mereka, bahasa lidah mereka adalah bahasa lidah, kata-kata lidah yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jemaat jangan bingung di sini ya. Kalau ada orang berbahasa lidah, lalu ada yang tanya, kamu dari bahasa roh atau bahasa kamu sendiri? Jelas di situ. Umat Tuhan itu penuh roh. Lalu umat yang penuh roh itu mulai berkata-kata. Jadi kalau saudara tidak mau mulai berkata-kata, kalau tidak kita mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada kita untuk mengatakannya, tetap kita tidak bisa berkata-kata. Lalu bagaimana kata-kata yang keluar dari kita? Ya, ada orang suka dengan canda bilang begini, kenapa sama bahasanya? Ya, menurut kita itu sama. Tapi sebuah pekerja Roh Kudus, asal itu bersumber diberikan oleh roh itu, silakan. Kenapa kamu jadi pusing kalau bahasanya sama? Mungkin bagi kita sama saja itu bahasa, tapi belum tentu artinya sama. Kita yang berbicara. Lalu bagaimana selanjutnya orang yang mendengar? Ya, itu nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Kalau waktu mereka memang ada orang yang mengerti menurut bahasa mereka masing-masing. Lalu sekarang ada orang berbahasa seperti sama. Itu ada hal yang harus kita fahami dengan hati-hati. Ya. Jadi jemaat yang mendengarkan gembalamu ini menyampaikan seperti ini, jangan curiga dulu, jangan curiga dulu. Lakukan saja dulu apa adanya yang disampaikan oleh Tuhan.
Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia disalibkan, mati untuk kita. Percaya? Ya. Ya sudah, berkumpul, berdoa, menanti. Jangan banyak orang Medan bilang jangan banyak cengkunek dulu. Harapkan Tuhan. Lalu yang tiba-tiba Tuhan turun pada kita, kita bisa mengalami hadiratnya. Dan kemudian kita bisa mengalami penuh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus? Ketika Roh Kudus sudah memenuhi kita, berkata-katalah dengan bahasa-bahasa lain, kata-kata lain, speak in tongue, bahasa lidah, kata-kata lidah, glosolali. Kata-kata lidah itu belum tentu orang lain di sekitar kita bisa mengerti. Tapi kita kok pusing amat, kadang apa kata orang, nggak mengerti kok kenapa harus diucapkan. Tunggu, ada nanti penjelasan mengenai hal itu ya. Yang penting sebagai anak Tuhan yang masih percaya bahwa karya Tuhan belum berlalu, masih terjadi sampai pada hari ini. Nantikanlah Tuhan menggenapi janjinya. Dan bila mana kita sudah mulai mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita, kita penuh dengan Roh Kudus, mulai. Jadi Anda yang memulai, jangan tunggu Roh itu memulai. Karena kita sudah penuh, mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada kita untuk mengatakannya. Dengan demikian, itulah awal kita menyambut kehadiran pribadi Roh Kudus itu. Selamat mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Jangan pakai teorimu dulu. Lupakan dulu semua teori lain. Alami dulu. Baru nanti kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, bagaimana rasanya makanan Ethiopia? Ya, dibuat dari tepung. Kalau saya yang pernah ke Ethiopia, lalu saya katakan, aduh enak, dicampur madu, ada makanan dari tepung. Sangat sulit bagi saya menjelaskan itu pada saudara. Sangat sulit. Paling nanti kalau ada uang, ayo kita jalan-jalan ke Ethiopia. Langsung saya tunjukkan barangnya, saudara menikmati apa yang disebut dengan makanan Ethiopia itu. Dan sudah bilang, oh ini ternyata. Demikianlah kita kalau mengalami sesuatu dari Tuhan. Kadang tidak perlu dan sulit menjelaskan, dan pengertian orang lain akan beda dari apa yang kita sampaikan. Yang penting kita mengalami, kita diubahkan, dan kita menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia.